Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul ketulusan. Orang yang tulus terhadap sesamanya adalah orang-orang yang tidak berlaku munafik. Orang yang tulus tidak memiliki keramat tamahan yang dibuat-buat. Dengan demikian sikap lahiriahnya menjadi manifestasi dari sikap batiniahnya. Oleh sebab itu kalau kita mau menjadi seorang yang memiliki kejujuran, bukan sikap lahiriah yang dipoles, tapi sikap batiniah yang harus terus-menerus dibaharui. Kata kemurnian, ya, jadi Paulus memiliki kemurnian dalam bergaul, dalam melayani jemaat. Ya. Kata kemurnian dalam teks aslinya itu haplotes, artinya without dissimulation, tanpa berpura-pura. Kata ini, haplotes, berhubungan dengan kata hagioteti, sanctitai, yang juga dapat diterjemahkan sebagai kesucian. Menunjuk sikap yang tidak jahat terhadap sesamanya. Kesucian menunjuk sikap yang tidak jahat terhadap sesamanya. Sebaliknya, orang yang tidak berlaku apa adanya adalah orang yang berlaku jahat terhadap sesamanya. Kata hagioteti yang diterjemahkan sebagai kesederhanaan ini juga menunjuk kepada orang yang tidak berhati bengkok terhadap sesamanya. Orang yang tidak berlaku belat-belit. Kemurnian ini adalah kemurnian dari Allah, menunjuk ketulusan hati Yesus. Dalam kehidupan setiap hari kita sering melakukan kebohongan yang terselubung melalui keramat tamahan yang berlebihan atau keramat tamahan yang dibuat-buat. Diplomasi yang sama artinya dengan politik pergaulan. Di dunia timur seperti di Indonesia ini, saudara, keramat tamahan adalah ciri masyarakat yang sering dibangga-banggakan. Orang timur, orang Indonesia khususnya ramah-ramah katanya. Keramat tamahan yang identik dengan corak kehidupan dan sopan santun ini sering dianggap sebagai kendaraan untuk menciptakan harmonisasi hubungan antar pribadi. Padahal keramat tamahan yang berlebihan dan dibuat-buat merusak prinsip persahabatan dan persaudaraan yang murni. Tuhan memang menghendaki kita berlaku ramah terhadap yang lain, tetapi keramahan yang tulus lahir dari kasih. Ini adalah keramat tamahan yang berakar dari hati yang memuat kasih agape. Keramat tamahan bukanlah sikap lahiriah, saudara, tetapi sikap hati dan batin yang memancar atau terekspresi dalam perbuatan lahiriah. Jadi hati-hati saudara dengan orang-orang yang kelihatan ramah, kelihatan manis secara lahiriah. Itu bisa menjerat kita, ya saudara. Justru orang yang kelihatan beramah tamah secara berlebihan harus dicurigai. Biasanya orang-orang seperti ini tidak matang, tidak dewasa rohaninya. Dan biasanya orang-orang seperti ini memiliki unsur memanfaatkan orang lain, saudara. Jadi kalau kita ketemu orang yang beramah tamah berlebihan, justru kita harus hati-hati. Tapi sebaliknya kita bertemu dengan orang yang kelihatannya tidak ramah, ketika bercakap-cakap hati kita teduh, ia bisa merupakan pribadi yang ramah tamah. Dalam arti yang benar, bisa. Keramat tamahan ini sebenarnya sesuatu yang positif dan luhur, saudara. Tetapi kalau keramat tamahannya menjadi sesuatu yang dimanipulasi,
maka lebih tepat dikatakan sebagai kemunafikan yang sejajar dengan kepura-puraan atau dusta. Keramat tamahan yang dimanipulasi itu sebagai kemunafikan, ini sebuah kepura-puraan atau bahkan bisa dikatakan sebuah dusta. Oleh sebab itu keramat tamahan yang dibuat-buat dan berlebih-lebih, tidak yang berlebih-lebihan, dapat dikategorikan sebagai kebohongan. Jadi kebohongan itu bukan hanya mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta, tapi ketika seorang melakukan tindakan keramat tamahan yang berlebih-lebihan, maka dapat dikategorikan sebagai kebohongan terselubung. Sebagai orang timur yang biasa dengan keramat tamahan yang berlebihan, kita harus mulai belajar memiliki keramat tamahan yang benar. Ya, untuk membangun keramat tamahan yang benar, maka yang digarap adalah sikap hati kita terhadap sesama. Kita harus menerima orang lain sebagaimana adanya dengan kasih Kristus. Hendaknya kita tidak menuntut orang menjadi seperti yang kita mau. Kita tidak menuntut orang menjadi seperti yang kita kehendaki. Inilah sebenarnya, saudaraku, yang dimaksud dengan kelemah lembutan. Dengan demikian kita dijauhkan dari sikap diplomasi dalam berinteraksi dengan sesama. Hal ini merusak kesucian, saudara. Jadi diplomasi ya atau kepura-puraan ini bisa merusak kesucian. Jadi diplomasi dalam pergaulan bisa merusak kesucian hidup. Diplomasi adalah bahasa dunia yang sangat populer dan makin populer dewasa ini. Hampir dalam segala kesempatan gerak kehidupan, diplomasi menjadi bagian dari komunikasi manusia, saudara. Sering begitu, saudara. Ini fakta yang tidak bisa dibantah, ya saudara. Diplomasi adalah bahasa dunia yang sangat populer dan makin populer dewasa ini. Hampir dalam segala kesempatan gerak kehidupan manusia, mereka menggunakan diplomasi ini sebagai sarana komunikasinya. Bukan hanya di kalangan para diplomat dan politikus saja, dalam dunia perdagangan, gereja dan pergaulan sehari-hari pun diplomasi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Diplomasi pada hakikatnya adalah kepura-puraan. Ini adalah bentuk kemunafikan yang sejajar dengan penipuan secara terselubung. Ya, jadi diplomasi dalam pergaulan itu pada hakikatnya adalah kepura-puraan, saudara. Dan kita harus menghindari tindakan seperti ini, saudara. Harus kita hindari tindakan seperti ini. Saudaraku sekalian, kita dapat melihat banyak pembicara di mimbar mempraktekkan diplomasi dan keramat tamahan yang palsu ini. Ini kebohongan terselubung. Dan ini tidak alkitabiah karena ini tidak menghadirkan hadirat Allah dan bisa merusak sebuah persekutuan dengan sesama gereja, sesama anak Tuhan. Sola Gracia.